Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah selesai tahun ajaran ini dan kita doakan mudah-mudahan apa yang telah kita berikan menjadi pahala, menjadi sumber kebaikan yang diterima oleh anak-anak kita dan selanjutnya mereka sebarkan pula kepada yang lain supaya menambung nasab ilmu kita. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, nasab yang paling panjang itu adalah nasab ilmu. Oleh itu kita bersyukur karena kita bagian dari silsilah talabil ilmi ini. Saya tahu antum di tempat masing-masing, khususnya yang tinggal di luar, mungkin tidak sempat kita bertemu. Yang tinggal di Bangkinang, mungkin ketika saya kajian di Bangkinang sedang ke Pekanbaru, ngajinya di Pekanbaru. Atau ketika ya saya ke Ertiris ngaji, yang tinggal di Ertiris pergi ke Kumantan ngaji. Ketika saya kajian di Pekanbaru atau di Danau Bingkuang, yang tinggal di Danau mungkin sedang ke ngajinya. Jadi boleh dikatakan masih banyak anggota kita, saudara-saudara kita di lajnah ini, boleh katakan susah saya temukan di majelis-majelis saya maksudnya. Mudah-mudahan ngaji dengan yang lain. Oleh sebab itu saya kangen nengok antum, ya, nengok senyum-senyum antum yang manis-manis itu saya sangat bergembira. Oleh sebab itu maka diadakan kajian bulanan ini, sebab saya sangat butuh sekali doa-doa antum, senyum-senyum antum, jabat-jabat tangan antum itu. Mungkin di tempat lain susah kita bertemu, tapi di sini mau tidak mau harus ketemu. Karena nanti Ustaz Edi setelah Arabnya, Alisman serahkan SK-nya ke anak untuk ditandatangani. Ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang ini siapa ini? Ada Andi yang mana ini?
Nah, jadi dengan kajian ini kita sedikit sebanyaknya merefresh ingatan-ingatan itu. Apalagi kita ini tak satu pun yang luput dari dosa. Tapi makanya kita memerlukan berkumpul seperti ini, karena Allah berjanji dalam hadis qudsi, duduk-duduk ini menghapuskan dosa kita. Kemudian kita juga tidak aman dari berbagai tekanan fitnah, baik syahwat maupun subuhat. Maka kita perlu pula untuk merefresh ilmu kita. Saya tahu nih para masyayikh ini sebenarnya tidak perlu lagi belajar Ustaz Bima ya, Ustaz Dokter. Nah, tetapi ternyata memang saya merasakan sangat beda sekali ketika kita lama tidak mengaji dengan selalu mengaji. Maka kalau pergi umrah Madinah biasanya mesti disempatkan untuk duduk di majelis ilmu, karena memang terasa keutamaannya, terasa sentuhan-sentuhannya. Mudah-mudahan antum juga merasakan itu. Ya, kalau enggak antum sanggup, biar aku sendiri saja. Nah, oleh itu terima kasih kepada kawan-kawan di yayasan, khususnya Ustaz Edi dan Ustaz Alisman, serta para mudir yang senantiasa memberikan support untuk selalu menghidupkan kajian ini. Kan tidak lama, sekali sebulan. Kemudian di ujung bukan. Yes ya, besok setengah hari atau libur. Mudah-mudahan antum menikmati ya. Setengah jam aman tuh, setengah jam. Ini saya pasang alarm jam 17:05, alarm kedua 17:10, tidak juga berhenti jam 17:15. Mat, kalau tidak alarm ketiga tidak juga berhenti. Gitu aja. Nah, orangnya capek. Saya paham tentu capek. Tapi pernah kami merasakan capek perjalanan, kemudian pikiran, sampai kami di Ar-Raya Sukabumi. Ternyata ketemu Syekh waktu Syekh Dr. Sa'dan Break memberikan kajian. Alhamdulillah hilang capeknya, cuman laparnya dia hilang. Alhamdulillah setelah kajian diajak makan. Ya, ini setelah kajian ada makanan sih. Sekali-sekali ada lah nanti. Nah. Ya. Kita Syekh minta iuran para mudirnya, insya Allah. Kalau ada rezeki, kemudian kita ini terakhir Ustaz. Kalau gitu ketika memulai lah nanti ya. Nah, kita buat kajian menjelang zuhur, sah. Habis itu makan siang. Orang Indonesia tidak payah-payah, ada seekor kambing cukup untuk 6 RT. Tapi kalau orang Arab ya, 1 ekor kambing untuk 6 orang. Dah, insya Allah tolong diagendakan Ustaz. Nah, nanti saya nambah-nambah pono ke bawah. Tidak pono kaki, pono ke bawah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan rezeki. Baik ikhwani fillah wa akhwati fillah, semoga selawat dan salam senantiasa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita melanjutkan masuk pada bagian yang kedua, min usul ahli sunnati wal jamaati fil aqidah. Secara ringkas, pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemarin terhenti kita pada pembahasan beriman kepada para nabi. Sudah kita bahas, saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Yang ketujuh masuk pada masalah al-imanu binqita'il wahyi. Beriman kepada atau meyakini
bahwa wahyu sudah terputus ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan bahwasanya beliau adalah khatam. Khatam maknanya adalah penutup. Khitamuhu misk. Ya, minuman orang-orang ahli surga itu dari minuman yang dilak. Khatamuhu misk. Khatamnya saja dari kasturi. Jadi baru penutupnya sudah wangi. Dalam qiraat, satu qiraat dibaca dengan khitamu misk, itu yang masyhur. Ada qiraat mengatakan khatamuhu misk. Khatamuhu misk, penutupnya adalah kasturi. Jadi Nabi itu adalah penutup para nabi dan rasul. Kenapa kita harus meyakini ini? Supaya apa? Dengannya kita yakin bahwa syariat ini adalah mustaqirrah, sudah tetap, tidak berubah, tidak berganti. Beda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, berubah, berganti. Syariat ini tak boleh berubah, tak boleh berganti. Di sini kita paham pula bahwasanya mengada-ngada dalam agama adalah dosa, walaupun niatnya berbuat baik. Walaupun niatnya berbuat baik, karena berbuat baik, niat berbuat baik, tetapi tidak melalui cara yang baik, hasilnya tidak baik. Negatif tambah positif, negatif, negatif kali positif, negatif. Jadi walaupun niatnya positif tapi kerjanya negatif, maka tidak boleh. Tonton sepakat, saya berjudi nak beli AC masjid ini, boleh tak? Kenapa enggak? Panas kan? Hah? Nah, panas. Saya sengaja tadi pendekkan solat karena saya di belakang kepanas. Nah, ya doakanlah saya. Nah, sebenarnya kalau kita coba 10.000 sebulan bisa nih saya. Nah, semuanya 10.000 sebulan, insya Allah bisa kan? Nah, kita tidak keberatan dan bisa kita laksanakan. Kita 292. Kalau 10.000 sebulan 2.120.000 sah? Nah, gimana? Daripada tonton panas, sebulan dapat setengah AC. Seperempat bro. Nah, kita targetkan tahun depan minimal 2 AC. Ya. Nanti selebihnya tidak usah Edi yang belikan. Nah, pokoknya kalau kurang-kurangnya dikit, mudah-mudahan saya bisa tambah. Tapi kurang banyaknya, terpaksa orang banyak yang ini. Gimana? Setuju? Mantap dong. Tolong Saradi di ini kan. Jazakallah khairan. 10.000 itu minimal. Kita berinfak rutin untuk kita dan tidak begitu terasa. Nanti kan ada kenaikan gaji Ustaz ya, sekali setahun ya. Ada? Serius? Kalau tidak salah ada kenaikan gaji. Berapa persen? 2%. Oh, tidak banyak. Maksudnya 10.000 itu tidak banyak dibanding kenaikan. Dulu kami usulkan bukan 2% ya, cuman kesanggupan. Doalah kesanggupan kita semakin kuat insyaallah. Ya, keinginan ingin lebih, tapi apa daya tidak ada. Baik, ikhwani fillah. Jadi meyakini bahwa melakukan sesuatu yang tidak baik dengan niat baik, hasilnya tetap tidak baik. Maksiat adalah tidak baik,
dan melakukan perubahan terhadap agama juga tidak baik, karena dia merusak agama, termasuk tidak baik. Lain disuruh, lain dibuat, apa namanya? Lain yang disuruh, lain yang dibuat, apa namanya? Mandai-mandai, kan ya? Lain yang disuruh, lain yang dibuat, namanya mandai-mandai. Kalau kita disuruh lain, dibuat lain, keluar gaji, enggak. Demikian juga lain yang disuruh Allah, lain kita buat, pahala enggak ada. Siapa bilang? Allah sendiri. Siapa bilang? Nabi sendiri. Bukan pendapat ulama, tapi adalah perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa in ra'auha hasanah, sekalipun dilihat orang baik, sekalipun dilihat oleh orang baik. Karena orang yang tersesat tidak pernah sengaja sesat. Orang yang tersesat tidak pernah sengaja sesat. Dia menyangka itu jalan yang benar. Siapa yang menentukan jalan itu tidak benar adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinah, dan aku ridai al-Islam. Jadi alif lam sebenarnya tidak boleh dihilangkan, Ustaz. Di Indonesia kan dihilangkan alif lamnya, jelas jadi nakirah. Karena dia nakirah, akhirnya perlu dimakrifahkan, akhirnya ditambah dengan mudhafun ilaih, akhirnya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ada Islam apa lagi? Islam toleran, ada Islam modern, ada Islam murni, ada Islam jamaah, ada Islam syiah, ada Islam Ahmadiyah, ada Islam Kecawen, ada Islam Sunda Wiwitan, ada Islam, dan ini. Kalau gitu kita balikkan lagi alif lamnya ya. Jadi nanti di KTP dibuat agama al-Islam, bukan hanya Islam. Sebab Allah katakan wa raditu lakumul Islam, al-Islam. Jadi bukan nakirah tapi ma'rifah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, apa hikmahnya kita meyakini bahwa Nabi adalah terakhir? Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya wahyu tidak turun lagi? Yang pertama adalah kita tidak akan mudah percaya kepada orang yang mengklaim menerima wahyu. Atau kalau datang syaitan mengaku-ngaku sebagai Tuhan, bahwa dia akan berikan wahyu kepada kita, kita tidak gampang percaya. Seperti yang terjadi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah didatangi oleh cahaya yang sangat terang di saat dia hanya sendiri dan seorang di tengah tanah lapang padang Sahara di waktu malam. Dari balik cahaya, setelah sampai dekat dengannya, ada suara, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, innani ana rabbuka,
saya adalah Rabbmu, fastami' lima yuha ilaik, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kalau kita datang kayak gitu ya, Masya Allah, langsung diangkat jadi nabi. Tapi Syekh Abdul Qadir karena dia berilmu, tak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dia langsung tahu bahwa yang dibalik cahaya bukan Allah tapi syaitan. Kadzabta ya adu Allah, kamu pembohong wahai musuh Allah. Dari mana dia tahu? Karena Nabi khatamun nabiyyin, karena Nabi adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Akhirnya syaitan ketawa, terbahak-bahak, anta, kamu hebat hai Abdul Qadir, laqad dallaltu katsiran minal syuyukh bihadhihi tariqah, saya telah sesatkan banyak syekh dengan cara ini. Jadi kalau tuan-tuan pernah mendengar ada syekh yang mengaku dapat ilmu kasyaf, yaitu terbuka hijab bertemu Tuhan, ketahuilah itu ilmu ulu kasar. Ilmu ulu kasar. Sebab apa? Karena kebanyakan syekh yang mengaku seperti itu orang-orang yang tidak mau belajar ilmu. Bagi mereka ilmu yang kita pelajari, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ini ilmu kulit-kulit. Mereka sampai pada ilmu isi. Kalau langsung ke isi, tidak ada kulit, tolong makan. Tuan-tuan, mana boleh doyan badak bakulit kecuali di freezer. Mana orang boleh doyan bakulit tu, tidak bakulit. Kalau tanpa kulit dia langsung ke isi, pasti yang didapat yang busuk-busuk. Boleh mutan tidak bakulit, lah sudah dilugam doang. Jadi tidak ada. Memang mulai belajar ni dari kulit dulu, baru sampai ke isi. Sebenarnya ini adalah cara untuk mengelabui orang bahwa mereka orang hebat. Sampai-sampai ada yang mengisytiharkan para nabi itu ibaratnya hanya sampai di pantai saja, sedangkan para wali menyelam ke dasar lautan. Itu banyak wali nolomi, ya, banyak wali nolomi sampai gilo. Saya ini disebut wali majzub. Apa sebab? Nyelam terlalu dalam, tidak pakai APD, alat pelindung diri. Sudah tersongong aja ikan hiu. Dia setan seperti tadi. Jadi kalau ada yang bilang ada ilmu kasyaf, sebenarnya dapat dari ulu kasar. Inilah cara syaitan menyesatkan. Tahu dia sesat, kalau tahu tidak mungkin sesat. Kalau dia tahu itu jalan sesat, tidak mungkin dia tersesat. Tentu pernah tersesat jalan? Pernah tersesat jalan? Pernah? Tentu sesat? Tidak, setelah ditampu lah sampai ke ujung, tidak tentu sana, salah sana jalan. Saya dulu dari Payakumbuh, tak aman ikut, anak dengan keluarganya, kami berempat, orang masih hidup gitu. Pokoknya ilmu dia kan lah, karena ada acara di lapangan Merdeka, jadi menghindari keramaian, masuk Simpang Panca. Kalau kantor bupati ya tahu kami Simpang Ompek, mana Simpang Ompek ini tuh, situ. Jadi dalam pikiran anak saya, ini kan arah ke Asyaimin itu ke kiri, ke timur kan? Dalam pikiran saya, ya kalau dia seolah-olah ditarik lurus ke Simpang Panca, seolah-olah ke timur terus. Saya masuk, belum ada Utsaimin waktu itu, belum ada. Utsaimin belum ada, Uzan belum ada. Ya awal-awal tahun 2010 lah lebih kurang. Saya masih mobil lama. Akhirnya sampai terus sampai ke jalan tanah.
banyak ada rumah di situ mah. Tapi anak terus saja. Awak nak nembak jangan kono mereka di itu bola gitu kan. Rencana. Rupanya lah sampai ke menjauh, tidak ada rumah sawit aja depan kiri kanan. Tidak ada can sampai nampak dah. Akhirnya balik ke belakang. Nanya ke orang yang pertama jumpai tadi, kemana jalan 24? Iko ke Siabu. Kok balik ke Siabu? Awak tadi dari Siabu balik lagi ke Siabu. Kenapa? Saya tidak tahu. Tahu saya tersesat? Tidak. Saya kira jalan itu semakin mempercepat, tapi ternyata jalan itu memperlambat. Dalam agama juga seperti itu. Orang semuanya menyangka berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, tapi tanpa dalil, hanya berdasarkan perasaan. Waktu itu map Google belum ada. Setahu saya belum ada waktu itu ya. 2010 kayaknya belum ya. Mungkin sudah digunakan orang sebab HP ini dari Perang Dunia Pertama sudah ada sebenarnya, sudah dipakai, tapi belum dipakai secara massal. Jadi jalan-jalan akhirnya tersesat. Rencana nak cepat sampai, akhirnya terlambat sampai. Untung ada tempat bertanya. Demikian juga kita di dunia ini, biar tahu kita sesat tak sesat, harus bertanya pada yang mengetahui jalan yang benar. Yang betul jalan benar itu adalah Nabi SAW dan para ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Ini kan ada ulama tapi tidak mewarisi ilmu Nabi SAW, tapi terlanjur disebut dengan para ulama, seperti ulama-ulama Mu'tazilah, disebut juga ulama ya, punya tafsir besar, seperti Zamakhsyari punya kitab Al-Kashaf. Kalau rujukan bahasa Arab pakai kitab ini, tetapi dalam akidah sesat menyesatkan, karena dia menyebut dalam kitabnya imam besarnya adalah Ocu Aristoteles, Al-Imamul Akbar. Masya Allah. Nah, Allah baik. Bagaimana? Masya Allah. Lah baca tafsir Al-Kashaf. Nah, dun, dia baca lah. Dia baca lah. Cak ada yang lah. Jadi kaum muslimin muslimat menjadikan Aristoteles sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar. Baik. Kalau Aristoteles imam besarnya dalam berakidah, bayangkan Aristoteles tidak tahu siapa pencipta. Hebatnya nak tekawak leh. Contohnya siapa ciptakan langit dan bumi, apanya nak tekawak? Allah. Aristoteles sanyang dia orbit ni. Dia tiada nak buat tapi siapa? Faktor X. Itu yang menjadikan untuk guru berakidah. Makanya mereka mengingkari Al-Quran dan hadis, walaupun punya tafsir Quran, punya tafsir Quran, tapi tafsir yang menyesatkan, tafsir yang menyesatkan. Di ulama juga disebut ulama. Tuan-tuan mungkin pernah mengenal Ibnu Sina atau Ibnu Sina bahasa kitanya. Ibnu Sina, Avicenna. Baik. Kan disebut juga ulama ya. Ya, ilmuwan muslim terkenal. Tapi tak tahu tak tuan-tuan bahwa beliau tergelincir dalam bab ini. Beliau mengatakan bahawa kenabian bisa didapat dengan latihan. Artinya saat ini sampai akhir kiamat masih ada syan untuk jadi nabi, dengan syarat latihan keras seperti Shaolin. Tahu Shaolin? Tak tahu ni ya. Shaolin tentunya. Kungfu Cina tu. Kadang seminggu kaki kaki palu ke bawah kan ya? Latihan keras. Besok jadi nabi. Atau orang-orang agama lain tak mandi selama 10 tahun. Nak jadi orang suci. Ya. Inilah Ibnu Sina dalam kedokteran iya, tapi dalam akidah
disebut atau dikafirkan oleh sebagian ulama. Apa sebab? Karena dia meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Jadi kita tahu bahwa agama ini sudah sempurna, tak ada berubah, tak bertambah, dan tidak diganti. Yang kedua, tahu kita setiap pengaku bahwa dia jadi nabi adalah pendusta. Maka Nabi jelaskan berkenaan dengan ketika menjelaskan bahwa beliau nabi terakhir, dia katakan sayakunu fi hadhil ummah kazzabuna thalathun kullu minhum yadai annahu nabi. Akan datang di umat ini 30 orang pendusta, setiap mereka mengaku jadi nabi. Lalu Nabi ingatkan, la nabiyya ba'di, ala la nabiyya ba'di, ingat tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi setelahku. Maka meyakini keyakinan ini menyelamatkan kita dari tipuan para penipu, tipuan para penipu yang mengaku-ngaku jadi nabi alaihi salatu wassalam. Ini prinsip iman, bahwa keyakinan wahyu sudah terputus, menyelamatkan kita dari berbagai godaan syaitan seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Dan sampai hari ini masih banyak ya orang-orang yang mengaku bisa mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan melahirkan walid-walid baru. Walid-walid baru itu sudah banyak, di mana-mana bersebar. Tidak di Arab, tidak di Ajam, di mana-mana, di Afrika, di mana, semua ada walid-walid seperti itu. Mereka mengklaim dapat wahyu. Karena apa? Kenapa? Karena tidak berilmu. Lalu orang-orang yang didakwahi adalah orang yang lebih tidak berilmu, akhirnya menerima apa yang mereka katakan. Seperti yang kita ceritakan kemarin, salah orang sufi besar dari Sudan, Hamid Adam, ya, yang kisahnya mirip sekali dengan kisahnya Walid. Setiap anggotanya yang menikah itu harus guru dulu yang memulai, supaya ada keberkahan. Enak sekali jadi guru ya, tergantung guru. Ya, tergantung guru. Kok boleh kamu nikah dengannya secara zahir, walinya adalah orang tua si perempuan, sedangkan guru dinikahkan secara batin, walinya Rabbul Alamin. Wih, mantap ya. Nah, walinya Rabbul Alamin. Tentu antum menyerah. Guru bilang Allah yang menikahkan, siapa yang datang? Malaikat. Malaikat yang mana? Yang takut sama ayat kursi. Takut sama ayat kursi. Tapi karena dia tidak belajar ilmu, yang katanya kulit, kan ilmu kulit ini tidak mau mereka mau isi langsung dengan bersemedi, dengan tidur di kelambu, dengan duduk bersimpu, baca doa-doa dan zikir tertentu yang tidak diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya datanglah sang pembawa wahyu tadi, yaitu malaikat yang takut dengan ayat kursi. Tahu malaikat yang takut dengan kursi? Syaitan. Kok dia bisa nggak tahu itu syaitan? Iya, karena tidak berilmu kulit ini, sehingga tidak bisa membedakan mana syaitan dan mana malaikat. Dan tidak mungkin diketahui itu kecuali dengan ilmu yang mereka sebut dengan ilmu kulit ini, yang dulu diajarkan oleh Nabi dari mulut ke mulut ke para sahabatnya. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan yang pada setelahnya. Nah, waman i'taqada khilafa dzalika kafar. Siapa yang meyakini ada wahyu lagi setelah Nabi, ini hukumnya adalah kufur. Meyakini ini adalah kekufuran. Tapi ingat sekali lagi, untuk mengafirkan orang tertentu perlu melalui 5 stasiun yang pernah saya bahas di sini. Belum? Besok insyaallah harus melalui 5 stasiun.
Tidak boleh berangkat ke stasiun kedua kecuali lurus di stasiun pertama. Dan ingat, mengufurkan perbuatan tidak otomatis mengkafirkan pelaku. Jelas? Misalnya orang yang sujud ke kuburan itu adalah kekufuran. Tapi jangan tanya si fulan yang sujud ke kuburan kafir atau bukan. Ini harus melalui proses 5 stasiun tadi. Jadi ini yang kadang-kadang yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak paham tauhid. Sekali lagi, karena belajar tauhidnya dari teori Acuades. Sokrates. Jadi kalau kita sebut perbuatan itu kafir, berarti mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita itu. Maklumlah, belajar tauhidnya dari ilmu kalam, bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Jadi kita tidak mengkafirkan orangnya langsung, tapi mengkafirkan perbuatan. Siapa yang meyakini ini adalah kafir. Tapi orang tertentu kita tunggu, lihat bagaimana dia melakukan itu. Kadang-kadang orang belum sampai kepadanya ilmu, atau ada syubhat yang dia terima dari guru dan sebagainya, belum sampai hujah kepadanya. Dan ini kenapa dikufurkan oleh para ulama? Karena ini minal ma'lumi bid-darurati minad-din. Ini sesuatu yang tidak ada orang Islam yang tidak tahu. Orang Islam tak boleh tidak tahu ini, bahwa Nabi pertama adalah Nabi Adam, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau sudah terakhir, masih adalah Nabi setelahnya? Tidak. Ini sejak masih bayi kita, masih kanak-kanak, sudah ditalkinkan ilmu ini. Lalu dia meyakini itu ada, berarti melanggar sesuatu yang diketahui secara darurat dalam agama. Masya Allah, sudah bunyi alarm pertama. Tidak terasa waktu ya. Itulah maka saya bilang sebentar aja. Selesai lagi kita. Besok lagi kita sambung saya. Saya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya silakan. Takut untuk bertanya ya. Rasanya Ustaz ini kalau bertanya panjang jawabannya sama dengan tadinya. Antum jangan tanya lagi sih. Lambat orang ini pulang. Apa? Masuk dalam sebagian masalah, masuk takwil. Termasuk mawani adalah hal takwil. Misalnya ketika mengingkari suatu hal yang Allah katakan, lalu orang mengingkarinya dengan takwil, maka itu dianggap min mawani at-takfir. Sama orang yang menikah padahal nikah itu haram tapi dia takwil, maka dia tidak dihukum had. Jadi hukum had. Misalnya dia menikah tanpa wali dengan alasan ikut mazhab Abu Hanifah, lalu kita katakan orang ini dipisahkan tetapi tidak dijatuhkan had kepadanya karena ada takwil, ada syubhat di situ. Atau orang yang menikah dengan dikiranya itu bukan mahramnya, ternyata dia adalah mahram, lalu lahir daripadanya anak, maka anaknya tetap dinisbatkan kepadanya
tapi setelah dipastikan dia bukan mahram, dia adalah mahramnya, maka sejak saat itu dipasakh nikahnya, tidak ada iddah, karena nikahnya dibatalkan. Yang selama ini tidak dihitung dosa karena ada syubhat. Oleh sebab itu maka yang seperti ini menjadi mawani, penghalang kita untuk mengkafirkan orang yang melakukan suatu kesyirikan atau sesuatu kekufuran. Kecuali hal-hal yang seperti saya katakan, mengingkari syahadatain, mengingkari rukun iman, itu tidak ada. Siapa yang mengingkari langsung dikafirkan, dikafirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, untung pertanyaan saya tidak payah jawab. Baik, habis masa ya? Baik, kalau begitu kita ucapkan terima kasih kepada antum semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, memberikan keberkahan pada ilmu antum, amalan antum semuanya, dan sampai jumpa kembali insyaallah di awal semester depan ya. Dan harapan kami, tolong dengarkan Mas Syed, ini harapan kami semuanya ya. Pertama, kita jaga identitas kita sebagai muslimah. Waktu musim libur kan, kemanapun kita pergi, identitas muslim dan muslimah kita harus kita jaga. Yang kedua, tentu nama baik lembaga kita, Lajnah Khairiyah Mushtarakah ini ya, dan saya sangat yakin sekali antum sudah menjaga selama ini dengan baik, dan tentu kami semakin berharap mudah-mudahan kita sama-sama menjaganya dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, khususnya norma-norma agama dan etika bermasyarakat. Kemudian jangan lupa selalu untuk memperkaya diri dengan ilmu, dengan adab, supaya kita diberikan Allah SWT keberkahan. Dan tentu saja juga jangan lupa berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dalam pendidikan ini. Dan ingat, sekali lagi, sekecil apapun andil kita dalam pendidikan ini, itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sebagai pimpinan di Yayasan Cabang di atas nama Yayasan Pusat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada antum atas kontribusi yang telah diberikan. Kami tidak bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan saya juga secara pribadi dan sebagai pimpinan juga mohon maaf atas segala kekurangan selama ini, dan doakan mudah-mudahan bisa berbuat lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dulu. Apakah ada yang mau disampaikan Ustaz Edi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.